Setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga atau dari salah satu leader GCCC Surabaya. Saya ketika mendengar kesaksiannya, saya melihat ini cerita tentang Ayub. Ini salah satu cerita real masa kini bagaimana kisah Ayub seakan-akan terjadi kembali. Mereka mengalami situasi yang sulit bukan karena kesalahan mereka, tapi Tuhan memberkati luar biasa. Tuhan mengubahkan keadaannya. Dan hari ini mereka menikmati berkat yang luar biasa. Dan saya percaya ke depan pun mereka akan menikmati berkat yang jauh lebih besar. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, mari kita dengarkan kesaksian dari leader Grace of Christ Community Church Surabaya, yaitu Ibu Lili Ongko Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang menjadi rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan-jalan pikiran kita. Apa yang kita anggap benar dan baik, itu belum tentu menjadi terbaik bagi kehidupan kita. Namun percayalah bahwa segala yang menjadi rancangan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan adalah yang terbaik, karena Dia adalah Bapa yang baik dan sangat mengasihi kita semua. Hidup ini karena percaya saja. Percaya Tuhan Bapa kita selalu mengatur yang terbaik. Saya dari dulu punya prinsip hidup: kerja smart, kerja cepat, happy, jangan susah, teman banyak, tabur tua itu ada, jangan sombong, jangan iri, dan bersyukur saja. Bisa tolong sesama, tolonglah. Jadi orang itu apa adanya, itu prinsip saya. Punya uang ditabung, jangan dihabis-habiskan. Misal dapat 10, jangan dihabiskan semua. Kita harus menyisihkan. Jangan lupa memberkati gereja kita di mana kita bertumbuh. Dan juga kita belajar untuk memberi sesuai dengan iman kita, baik persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau persepuluhan. Itu adalah prinsip hidup saya. Saya belajar setiap hari untuk hidup percaya kepada Tuhan, yang melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan, dan mensyukuri semua yang sudah kita terima dari Bapa dan tetap menjadi berkat. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Bapa telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, selalu menolong kita tepat pada waktunya. Saya telah menikah selama 22 tahun bersama suami saya, Yongki, dan diberkati seorang anak gadis yang smart dan luar biasa. Dan kami hidup bahagia, tidak ada badai, tidak ada angin topan, semua berjalan manis, mulus, dan semuanya baik-baik saja. Kami sekeluarga berada di zona nyaman, keuangan baik, pekerjaan baik, tiap tahun ke luar negeri 3-4 kali. Semua perfect menurut ukuran kami. Bahkan saya sudah punya plan apabila saya merasakan financial freedom di tahun kesekian, saya akan benar-benar mau melayani Tuhan, dan saya punya plan A, plan B udah ada di pikiran saya. Namun firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang terjadi? 2 tahun yang lalu saya pribadi terkejut, sedih, marah, mangkel, keki, dan pahit sekali. Kami sekeluarga harus mengalami kondisi yang tidak seharusnya kami alami menurut pikiran kami ya. Karena perbuatan orang lain. Kalau itu kejadiannya karena perbuatan kami, karena keteledoran kami mau menerima akibat-akibatnya. Namun dalam hal ini kami bertiga tidak melakukan sesuatu yang buruk, namun kami harus menerima resiko yang dilakukan oleh orang lain. Bisa dibayangkan ya, ngerinya bagaimana. Saya sempat curhat sama Bapak Gembala, Pastor Joshua Tumakaka atas kejadian ini. Dan satu hal yang saya dapatkan dari beliau mengatakan demikian. Lili, Tuhan Yesus itu tidak berbuat dosa, tapi Tuhan itu mau rela digantung di kayu salib untuk menghapus segala dosa manusia. Kata-kata ini sepertinya menampar saya. Saya sadar pada saat beliau mengatakan demikian. Saya memahami, dan dari situ saya lebih sungguh-sungguh mau tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita, saya bisa menerima keadaan ini dengan legowo. Dan saya tetap berharap pada Tuhan Yesus. Dan Pastor Joshua mengatakan, Lili, Tuhan sanggup mengganti apa yang hilang. Itu Tuhan pasti sanggup. Kau akan diganti lebih dari apa yang hilang. Saya cuma mengatakan amin. Nah, saya pegang di firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya juga percaya akan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi dari kekuatan saya. Sebab Bapa setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, way out, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu singkat saya pribadi, saya bangkit dari semua kejadian yang kami alami. Saya punya prinsip, saya pasti bisa, dan saya pasti sanggup, dan saya pasti mampu. Karena apa? Karena hidup saya ada di dalam Kristus. Walaupun saat itu saya melihat keadaan belum berubah, suami saya masih kepikiran, masih sempat stres waktu itu. Tapi puji Tuhan, suami saya masih dalam kondisi sehat dan kuat. Saya percaya karena ini semua anugerah Tuhan, semua ini adalah pemeliharaan Tuhan. Saya tetap berdoa untuk keluarga saya. Tuhan luar biasa, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang prima. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan kasih saya jalan keluar. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan, tolong saya Tuhan, kasih pekerjaan saya yang baru, kasih saya bisnis yang baru Tuhan. Aduh, saya waktu itu benar-benar pokoknya berserah kepada Tuhan. Tetapi saya bersyukur ya, berbahagialah kita para wanita sebagai perempuan yang diciptakan sebagai penolong sesuai firman Tuhan. Jadi saya harus melangkah, ambil sikap dengan disupport oleh keluarga saya, mama saya, kakak saya, adik saya, semua mensupport saya dalam doa juga. Kita sempat berunding, berunding. Saya tanya, ini gimana ya, enaknya gimana. Mereka memberikan, kalau menurut aku gini li. Nah, akhirnya kita ambil kesimpulan.
Dan singkat cerita, saya bicarakan kepada suami saya dan anak saya. Sudah, gini aja, lupakan masa lalu. Ayo, kita nextnya ini harus bagaimana? Gimana? Ayo kita rembukan. Step pertama itu ini. Step kedua itu ini. Setuju enggak? Mau enggak? Ayo kita sepakat. Puji Tuhan dan haleluya. Singkat cerita, semuanya beres. Semuanya oke. Semuanya baik-baik saja. Tuhan Yesus baik luar biasa. Keluarga saya juga diberkati Tuhan. Dan kita punya bisnis yang baru. Dan income yang baru yang tidak pernah saya bayangkan. Dan saya hari ini menikmati apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada keluarga kami. Dan yang terpenting, saya mau mengajak teman-teman semuanya yang mendengarkan acara ini, kita harus tetap semangat, tetap bangkit. Jangan putus asa. Ada kemauan. Jangan males-malesan, jangan ogah-ogahan. Ayo, kita bangkit. Jangan dipikir terus, jangan dilihat keadaan, jangan, tidak akan berubah kalau Anda cuma melihat keadaan. Tetapi kita harus berani dan action. Ayo gerak, melangkah maju. Hari ini saya bisa menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar. Karena saya baru mengerti apa itu financial freedom. Bukan berarti uang banyak, bukan. Tetapi financial freedom adalah tidak takut atas segala kebutuhan dan keperluan kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan yang sanggup mencukupkan segala-galanya. Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya pasti baik-baik saja. Tinggal di dalam Dia. Hidup di dalam kasih karunia Bapa. Ini benar-benar terbukti di dalam kehidupan kami sekeluarga. Sampai saat ini kami sekeluarga tetap grace prayer, tetap percaya akan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami setiap hari mengurapi dengan minyak zaitun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kami lakukan setiap hari. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat amat dahsyat. Apakah ini karena kehebatan saya? Bukan. Saya percaya ini kekuatan Tuhan yang berikan untuk saya dan keluarga. Tuhan mau tunjukkan kuasanya. Ini loh, jangan takut. Apa yang hilang, ini loh, sudah diganti oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan bisa kasih buat kami sekeluarga. Jadi kalau ada teman-teman yang cerita kepada saya masalah keuangan, saya langsung kasih contoh. Ini loh, aku wes jalani. Ini loh, aku wes ngerasakno dewek. Sudah, andalkan Tuhan. Titik. Jangan pikir-pikir yang lain. Dan saat ini saya mau belajar lebih lagi dalam Tuhan. Untuk lebih lagi terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dengan meluangkan waktu saya setiap hari Sabtu. Saya menganggap itu adalah sahabat saya. Saya mau berdoa, bersyukur, dan memuji menyembah Tuhan dalam program Rumah Doa Grace of Christ Community Church Surabaya. Setiap hari Sabtu jam 13.30 siang. Waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhir kata, saya mau mengencourage Bapak Ibu semuanya, serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Sudah, percaya saja, Tuhan tahu ya apa yang terbaik buat kita semua. Saya bisa ngomong hari ini karena saya sudah mengalami sebelumnya. Jika saya mengalami kebaikan Bapa yang begitu besar sampai detik ini, maka Bapa yang sama pasti menyatakan kebaikannya bagi kita semua. Karena rancangannya adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin.